Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan perkampungan itu, lalu bertolak menemui Yesus. Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur dan berita, sedang bilang, maka murid-muridnya menurunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, apa ini kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Firman Tuhan, silakan dulu kembali. Amin. Bapak Mama sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberikan tema firman Allah kepada saya dan saudara, mengapa kita tidak percaya. Sama-sama katakan 3, 2, 1. Mengapa kita tidak percaya? Bapak Mama sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita membaca ayat ini saya percaya ayat ini sudah sering kita dengar, ayat ini sudah sering mungkin dikhotbahkan, tapi saya selalu yakin dan percaya setiap kebenaran firman selalu memerdekakan kita. Amin. Setiap kebenaran firman selalu menjadi jawaban bagi saya dan saudara. Nah, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam konteks ini kita baca, maka kita harus meyakini bahwa pada waktu saya dan saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita bebas dari setiap tantangan pergumulan kehidupan. Bukan berarti kita bebas dari badai, kita bebas dari taufan, kita bebas dari air mata. Orang lain sakit, kita tidak boleh sakit. Orang lain bangkrut, kita tidak boleh bangkrut. Orang lain susah, kita tidak boleh susah. Tapi lewat konteks pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas dari tantangan dan pergumulan. Amin. Tapi yang pasti tantangan pergumulan itu menghiasi hidup saya dan saudara. Tetapi yang pasti Dia Allah Immanuel yang tetap menyertai saya dan saudara dimanapun, kapanpun, situasi seperti apapun juga. Situasi boleh berubah, badai boleh datang, Yesus Kristus tetap menyertai saya dan saudara. Itu yang membuat saya dan saudara kuat melewati badai kehidupan. Itu yang membuat saya dan saudara kuat melewati setiap pergumulan kehidupan. Karena bukan persoalan betapa kuatnya badai dan taufan, tapi siapa yang bersama dengan kita ketika kita melewati badai itu. Amin. Siapa yang bersama dengan kita ketika kita melewati musim demi musim yang terus berganti dengan nada dan ketukan yang terus berubah. Yang pertama adalah Yesus Kristus yang bersama dengan saya dan saudara. Nah, kita lihat bersama dalam konteks Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Ayat 35 firman Tuhan berkata begini, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Nama sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan yang kita perlu pertanyakan. Bukankah ketika konteks ini Yesus baru selesai mengajar, Yesus baru selesai memberikan pengajaran kepada murid-murid Tuhan, kepada orang yang datang berbondong-bondong kepada Tuhan, dan Alkitab berkata hari sudah petang, artinya sebentar lagi sudah menjelang malam. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan tidak bilang begini, kau sudah capek dari pagi sampai sore, mari kau istirahat dulu, besok pagi saja baru kita berangkat ke seberang. Tetapi hari sudah petang, hari sudah mau menjelang malam, hari sebentar lagi gelap, hari sebentarnya jam istirahat sebagai tubuh manusia yang terbatas ini. Karena Tuhan ciptakan pagi sampai siang sampai sore bekerja, tapi Tuhan ciptakan malam untuk kita istirahat. Amin. Tapi hari menjelang malam ketika petang Yesus berkata begini, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau dari kata ini dan kalimat ini bisa kita lihat bersama, ada sesuatu yang bersifat kemendesakan, ada sesuatu yang bersifat sangat penting, sehingga Yesus tidak berkata kau tidur dulu, kau istirahat dulu, lalu besok pagi kau berangkat pelayanan. Tapi Tuhan bilang begini, mari kita bertolak ke seberang. Artinya ada sesuatu yang sangat penting, sebuah misi yang sangat penting yang Yesus tidak mau untuk mengundur
bertolak ke seberang. Apa yang kita lihat? Maka ketika saya membaca ayat ini, saya mencoba melihat kepada konteks di belakangnya. Ternyata saya tidak menemukan, karena konteks di belakangnya Yesus sedang mengajar tentang perumpamaan. Dia ajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dia mengajar tentang pelita dan tentang ukuran. Dia mengajar tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Maka kita harus loncat lagi pada konteks berikutnya. Dan konteks berikutnya saya temukan. Kita lihat Markus pasal yang kelima, ayat 1 dan 2, firman Allah berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan dari perkuburan menemui dia. Seorang itu diam di sana, tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 7 sampai 9. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu, anak Allah, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar daripadanya, dari orang ini. Ternyata kalau kita lihat pada konteks pasal 5, maka kita menemukan kemendesakan Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita bertolak ke seberang. Sekalipun hari sudah petang menjelang malam, kita temukan bahwa faktor yang sangat penting adalah karena ada satu jiwa yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ternyata Yesus begitu mendesak harus berjalan dengan murid-murid, berkata kita bertolak ke seberang karena ada satu jiwa yang harus diselamatkan. Pasal 5 menjelaskan bahwa dia sedang dirasuk oleh begitu banyak roh jahat. Dia sedang dirasuk oleh roh jahat, oleh roh setan. Bukan 1-2 roh jahat. Alkitab berkata dia namanya legion. Legion berarti hampir seantero kampung itu. Setan seantero kampung itu masuk dalam dirinya, bertata atas dirinya, membelenggu dirinya. Maka orang ini sangat tersiksa. Dia hidup di perkuburan, dia hidup di gelap gulita, dia hidup dengan susah dan sulit karena terikat oleh roh jahat. Ternyata Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, karena Yesus sedang menjalankan sebuah misi yang sangat penting, bahwa satu jiwa itu berharga bagi surga. Amin. Yesus tidak tahan hati, sebab dia bukan dirasuk oleh satu setan, dia dirasuk oleh begitu banyak setan. Maka dia hanya butuh satu tangan Tuhan yang mampu melepaskan dia dari ikatan belenggu iblis. Amin. Amin. Ini yang membuat Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Karena ternyata di Gerasa, ketika mereka sampai di Gerasa, saat itu juga orang yang kerasukan roh jahat itu datang kepada dia dan berkata, jangan siksa aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ternyata faktor yang sangat mendesak ini adalah karena Yesus mau menyelamatkan satu jiwa bagi kerajaan surga. Amin. Yesus begitu peduli dengan kehidupan kita manusia. Saking pedulinya, surga pun dia tinggalkan hanya bagi saya dan saudara. Yesus begitu berharga bagi saya dan saudara karena dia begitu melihat kita sangat penting. Dia tidak berkata kau istirahat dulu, tapi dia berkata mari kau bertolak ke seberang. Makanya saya temukan, mencoba melihat, ada satu penafsir berkata dan saya hubungkan memang nyambung. Mengapa tiba-tiba mereka berjalan di tengah jalan danau lalu tofan datang begitu luar biasa? Ternyata karena setan tidak mau Yesus sampai di Gerasa dan dia akan orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Maka coba kita lihat kata yang dipakai Yesus ketika dia menghentikan badai ini. Kita lihat pada ayat yang ke-39. Ayat 39 Tuhan Yesus berkata begini, firman Allah berkata, dia pun bangun
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dia bangun dan bukan hanya berkata diam dan tenanglah, tapi dia berkata, dia menghardik angin danau itu. Artinya Tuhan tahu benar bahwa setan tidak mau mereka sampai di Gerasa. Sebab ketika Yesus sampai di Gerasa, maka iblis akan dipermalukan oleh kuasa Tuhan. Sebegitu banyak setan yang masuk pada diri satu orang. Tapi ketika Tuhan injak kaki di Gerasa, semua gemetar, semua ketakutan. Karena yang datang ini Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang menjadi faktor kenapa Yesus begitu mendesak, lalu berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Lukas 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10, firman Allah berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Kenapa Yesus harus pergi begitu mendesak? Karena satu jiwa bertobat, para malaikat-malaikat bersorak di atas kerajaan surga. Amin. Yang kedua, faktor apa yang membuat Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang? Sekalipun hari sudah petang menjelang malam. Yang kedua, ini merupakan sebuah pelatihan iman. Karena pasal sebelumnya kita temukan dia sedang mengajar. Yesus memberikan pengajaran tentang pelita dan ukuran. Yesus memberikan pengajaran tentang penabur. Yesus memberikan pengajaran tentang benih yang tumbuh. Yesus memberikan pengajaran tentang biji sesami. Artinya bahwa ketika Yesus berkata mari kita bertolak ke seberang, yang pertama faktor kemendesakan. Yang kedua, Yesus ingin kasih tahu kepada murid-murid bahwa memahami, mengerti konsep tentang anak itu baik, tetapi tidak berhenti hanya pada pemuasan akal budi, tetapi kau harus mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi kau paham tentang firman itu baik, kau mengerti tentang kebenaran itu baik, tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Engkau harus masuk lebih dalam lagi untuk memahami dan mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Jadi ketika Yesus habis mengajar dari murid-murid, Yesus tahu bahwa mereka sudah paham tentang kebenaran. Yesus sudah tahu mereka sudah tahu paham tentang Kristus, tetapi tidak hanya berhenti sampai paham dan mengerti. Engkau harus masuk pada level lebih dalam lagi, yaitu engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Sebab konsep saja tidak sempurna. Lebih daripada itu, kita harus masuk ke dalam untuk mengalami Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita. Ternyata dalam proses pelatihan iman ini, kita temukan bahwa Tuhan bilang begini kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Artinya bahwa ternyata murid-murid belum dewasa secara rohani, tahu Tuhan, mengerti Tuhan, mengerti tentang Allah, tapi ketika diperhadapkan dengan realitas kehidupan, tantangan dan pergumulan, badai dan tofan yang besar, iman mereka ternyata ciut di tengah perjalanan. Kalau saya dan saudara mau kuat bersama dengan Kristus, tahu Tuhan itu penting, mengerti Tuhan itu baik, tapi lebih daripada itu, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita lihat bersama tokoh-tokoh yang mengalami Tuhan secara langsung, bukan hanya sekedar tahu dari sisi akal budi, tapi mengalami Tuhan secara langsung dalam pengalaman iman. Kita lihat bersama Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, firman Allah berkata,
Bilang apa? Ayub pasal 42. Sebelum Ayub habis baru Mazmur. Jadi Mazmur pasal pertama sudah dapat Ayub pasal 42. Ayub pasal 82 firman Allah berkata, ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi pada pasal 42, dari semua proses kehidupan iman, perjuangan iman yang dialami oleh Ayub, ketika anak-anaknya mati semua, ketika kekayaannya habis semua, ketika kesehatannya direnggut habis oleh satu penyakit kulit yang begitu menderita, ketika istrinya menjadi pecundang dan berkata, engkau mengutuki saja Allahmu, bagaimana mungkin engkau hidup benar takut Tuhan, saleh di hadapan Tuhan, lalu engkau mengalami penderitaan seperti ini? Ternyata dari proses semua iman yang dialami oleh Ayub kunci pada pasal 42 ayat yang kelima, dia bilang begini, dahulu aku tahu engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku memandang kepada engkau. Amin. Artinya Ayub sudah tahu tentang siapa Tuhannya, tapi lewat proses iman yang begitu menyakitkan dalam kehidupan, anak-anaknya mati semua, dia sangat kaya raya, habis semua hartanya, istrinya yang dia cintai sebagai penolong justru menghujat dia, kesehatannya yang dibanggakan tidur dalam abu, sangat menderita. Teman-temannya juga menghujat Ayub, tapi dalam proses iman pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, dia menyikapinya dari sudut pandang Allah. Ketika banyak orang belum mengalami penderitaan sama seperti Ayub, mungkin sudah banyak yang menyangka Tuhan, mungkin sudah banyak yang berkata, Tuhan apa model begini, Allah apa seperti ini, siang malam memuji menyembah Tuhan, semua hal sudah kukerjakan bagi Tuhan, tapi kenapa aku menderita seperti ini? Sebenarnya itu hanya proses iman yang Allah kerjakan bagi saya dan saudara. Saudara lihat ketika Ayub melewati proses ini, apa yang Allah buat? Allah gantikan dia berlipat kali ganda. Amin. Amin. Tahu tentang Tuhan itu baik, mengerti tentang Tuhan itu baik, tapi lebih daripada itu kita harus masuk pada level lebih dalam, alami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ayub mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga sekalipun badainya kencang, tofannya kuat sekali, dari sisi manusia saya tidak bisa bayangkan siapa yang bisa berkata Tuhan baik dalam kondisi keadaan seperti Ayub. Siapa yang mampu? Mungkin kita sudah hujat-hujat Allah di mana-mana, tapi Ayub bisa melewatinya karena dia tahu ini hanya pelatihan iman daripada Tuhan. Sebab emas yang murni memang dia harus dimurnikan dalam peluruhan api. Emas yang murni didapatkan bukan dengan gampangan. Dia harus berada pada suhu yang panas yang terbaik, didapatkan oleh penjunan tangan yang terbaik, lalu dia menghasilkan sebuah karya batu yang sangat mahal yang namanya emas. Dia didapatkan dengan proses yang begitu sulit. Dia harus dibakar dulu, diproses dulu dengan suhu yang terbaik, sehingga imitasi keluar, perak keluar yang bukan emas terkikis, lalu meninggalkan emas. Oleh sebab itu dia harus diproses. Amin. Tuhan mau mendapatkan murid-murid yang benar-benar berkualitas, bukan hanya sekedar murid yang tahu tentang Tuhan, bukan sekedar murid yang paham tentang Tuhan, tapi murid yang sungguh-sungguh mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan, sehingga ketika datang tantangan dan pergumulan, mereka tidak cepat mengangkat Tuhan. Makanya sejauh hari ketika murid-murid mau ikut Tuhan, Matius 16 ayat 4 mencatat, ketika mereka mau ikut Tuhan, Tuhan bilang begini,
Kalau engkau mau mengikut aku kasih syarat. Syaratnya apa? Pikul salib dan sangkal gigi. Jauh-jauh hari Tuhan tidak begitu gampang ketika orang berkata, saya mau ikut engkau Tuhan. Lalu Tuhan bilang, mari. Tuhan tidak terlalu cepat begitu. Tuhan bilang begini, mau ikut aku? Boleh, aku kasih syaratnya. Engkau harus pikul salib dan sangkal gigi. Tuhan kasih tahu kalau kamu mau ikut aku, bukan hanya soal berkat dan mujizat, tapi ada ruang di mana zona ketidaknyamanan engkau akan alami. Makanya dia berkata, burung punya sangkar, apalagi serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih tahu, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sadar bahwa ada zona ketidaknyamanan dalam kehidupanmu. Pikul salib itu berat, sangkal diri itu berat, tidak mudah. Tapi itulah syarat dalam mengikuti Tuhan. Jadi ini merupakan proses. Kenapa Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, sekalipun sudah menjelang malam petang. Karena yang kedua, karena ini merupakan cara Tuhan dalam memproses iman dari murid-murid. Amin. Ada tokoh yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua ada namanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah patung buatan tangan sang raja. Dia tidak mau sembah patung itu. Lalu dia berkata, bilang begini, seandainya pun ketika engkau memasukkan aku di peleburan api yang 7 kali lipat dipanaskan, yang mungkin itu sudah suhunya panas seperti kremasi mayat. Kalau kremasi mayat itu kan kasih masuk tidak sampai 10 menit ditarik kembali kan sisa abu. Mungkin panasnya dia seperti itu. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego berkata dengan lantang dan dengan iman, sekalipun Allah yang aku sembah pagi, siang dan malam tidak datang menolong aku, sekali-kali aku tidak pernah menyembah patung buatan tangan. Amin. Proses iman itu hanya mau menunjukkan kualitas iman saya dan saudara. Proses iman pelatihan itu hanya mau menunjukkan sejauh mana kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita berkata Tuhanku berkuasa, lalu besok kita alami tantangan pencobaan, apakah kita masih berkata Tuhanku berkuasa atau tidak? Bukan hanya kita tepukan tangan saja yang kuat, tapi iman kita juga harus kuat seperti tepukan tangan kita. Amin. Ada satu lagi tokoh yang namanya Daniel. Abang bisa lihat Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 23. Sama juga, tidak mau menyembah patung buatan sang raja. Lalu dimasukkan dalam gua singa. Lalu dia berkata kepada raja berkata, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah itu datang menolong engkau? Dia bilang, baik Tuan Raja, dari semalam-malaman mulut singa dikatup oleh Tuhan dan dia tidak bisa menyentuh aku. Semua proses iman selalu merupakan sarana pelatihan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Itu yang pertama, poin yang pertama, mengapa Allah begitu mendesak murid-murid untuk pergi ke seberang? Karena yang pertama, dia mau menyelamatkan satu jiwa yang sudah dirasuki oleh setan. Yang kedua, karena itu merupakan cara Tuhan untuk melatih iman dari murid-murid. Poin yang kedua, kita kembali pada kebenaran firman Markus pasal 4 ayat 30.